Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Sifatul Mar'atil Muslimah fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa riwayat yang menyebutkan tentang semangat sahabiyat terutama Aisyah radhiyallahu anha ketika mereka belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belajar kepada sesamanya, sehingga terjadi dialog dan bertanya tentang masalah apapun yang mereka tidak ketahui dalam urusan agama. Baik, kita akan buka file bukunya. Penulis menyebutkan di hadis yang ke-30 bab tentang semangat para sahabat dalam belajar agama. Hadis yang pertama yang beliau sebutkan adalah hadis dari Ummu Salamah. An Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat, ja'at Ummu Sulaimin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Dari Ummu Salamah bahwa suatu ketika datang Ummu Sulaim menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu beliau mengatakan, Ummu Sulaim mengatakan, Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak pernah merasa malu untuk menjelaskan kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idha ihtalamat. Apakah wanita wajib mandi ketika dia mengalami mimpi? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza ra'atil ma', apabila dia melihat air. Faghattat Ummu Salamata ta'ni wajhaha, maka Ummu Salamah menutupi mukanya. Wa qalat ya Rasulullah wa tahtalimul mar'ah. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita dia bermimpi? Qala na'am. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, taribat yaminuk, kau ini bagaimana? Fabima yushbihuha waladuha. Lalu dari mana seorang anak bisa menyerupai ibunya? Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Yang bertanya dalam hadis ini adalah seorang sahabiyat yang sangat terkenal, Ummu Sulaim. Siapakah Ummu Sulaim? Ummu Sulaim bintu Milhan. Ummu Sulaim bintu Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram. Beliau berasal dari Bani Najjar, dan Bani Najjar berasal dari suku Khazraj, salah satu di antara suku yang terbesar di Madinah. Mengenai namanya, waqad ukhtulifa fismiha, para ulama berbeda pendapat mengenai nama Ummu Sulaim. Lebih dikenal dengan kunyahnya Ummu Sulaim daripada nama aslinya. Ada yang mengatakan namanya Sahlah, ada yang mengatakan namanya Rumailah, ada yang mengatakan Rumaitsah, ada yang mengatakan Mulaika, ada yang mengatakan Ramlah, Unaifah, Unaisah, Usainah. Masya Allah. Saking lebih dikenalnya nama asli, kunyah daripada nama asli, sampai para ahli sejarah mereka berbeda pendapat tentang nama asli Ummu Sulaim. Sedangkan mengenai lakopnya, gelarnya, ada yang mengatakan lakopnya adalah Ghumaisa, pakai ghin. Ada yang mengatakan Rumaisa, pakai ra. Rumaisa itu gelar, bukan nama asli. Ya. Dan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala bahwa
laqab untuk Ummu Sulaim adalah Ghumaisa, sedangkan untuk saudarinya yaitu Ummu Haram Rumaisa. Beliau punya saudari namanya Ummu Haram, yang Ummu Haram ini istrinya Ubadah bin Samit. Wakila bil aks, dan ada yang berpendapat sebaliknya, Rumaisa itu laqab untuk Ummu Sulaim dan Ghumaisa itu laqab untuk Ummu Haram. Sementara menurut Ibnu Abdul Bar, dua laqab itu milik Ummu Sulaim. Terkadang beliau digelari Al-Ghumaisa, terkadang beliau digelari Ar-Rumaisa. Baik, dan beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat penyabar. Sahabat wanita yang sangat teguh imannya, sehingga ketika suaminya minggat dari Ummu Sulaim. Suami yang pertama adalah Malik bin Nadr, ayahnya Anas. Pada waktu Ummu Sulaim masuk Islam, Malik bin Nadr nggak setuju dan dia marah kepada Ummu Sulaim. Namun Ummu Sulaim tetap tegar untuk masuk Islam dan bahkan beliau pengaruhi anaknya yaitu Anas untuk masuk Islam. Akhirnya Malik jengkel, kemudian dia pergi meninggalkan Ummu Sulaim, keluarganya minggat ke daerah Syam dan dia mati di perjalanan. Baik, Ummu Sulaim ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang satu materi yang mungkin itu dianggap tabu, memalukan, maka beliau kasih muqaddimah, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Allah enggak merasa malu untuk menjelaskan kebenaran. Allah tidak merasa malu untuk menjelaskan kebenaran. Agar beliau tidak takut untuk menyampaikan pertanyaan ini. Dan terkadang orang ketika menyampaikan sebuah pernyataan yang memalukan, maka dia kasih muqaddimah. Dia kasih muqaddimah biar enggak malu. Dia kasih muqaddimah untuk memotivasi dirinya sendiri. Bapak mau bilang ke kamu misalnya ya, ada seorang ayah mau menyampaikan ke putrinya, atau misalnya seorang bertanya kepada gurunya, atau menyampaikan sesuatu yang itu memalukan, menakutkan, yang lain, dikasih muqaddimah. Termasuk ketika kita mau menyampaikan sebuah berita tentang kematian seseorang, berita tentang musibah. Ya, saya mau menyampaikan sesuatu, tapi kamu sabar ya, kamu yang sabar, yang tabah, nanti jangan nangis, nanti jangan ngerengek, yang sabar, yang tabah. Mau menyampaikan apa? Tapi kamu yang sabar, janji ya, saya tadi makan tahumu, nah, misalnya. Oh, ternyata cuma mau menyampaikan pesan, mau menyampaikan berita kalau dia makan tahunya. Nah, faqattat Ummu Salamah. Kemudian Ummu Sulaim bertanya, "Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat?" Apakah wanita wajib untuk mandi apabila dia bermimpi? Ini menunjukkan bahwasanya wanita juga bisa mengalami mimpi. Dan terkait mimpi basah, terkait masalah mimpi basah, ada yang teringat dan ada yang tidak teringat. Ada yang teringat dan ada yang tidak teringat. Dan Nabi SAW menjadikan acuan apakah wajib mandi ataukah tidak dikembalikan kepada pengaruhnya. Dikembalikan kepada pengaruhnya, bukan kepada proses mimpinya. Ini proses mimpi. Kadang ada orang yang ketika dia bermimpi sesuatu, dia teringat dengan mimpi itu. Dan ada yang nggak ingat. Kemudian ini di posisi pengaruh. Proses mimpi tidak dijadikan sebagai acuan. Karena mimpi itu di luar amal manusia. Sehingga orang tidak dikasih hukuman maupun dikasih pahala disebabkan mimpi. Maka orang mimpi sholat misalnya, apakah dia dianggap telah melaksanakan sholat? Jawabannya tidak. Atau orang mimpi melakukan ibadah, umroh atau haji.
Apakah dia dapat pahala umrah dan haji? Jawabannya tidak. Karena mimpi bukan amal. Sebagaimana ketika orang itu bermimpi dan dalam mimpinya dia melakukan hubungan badan, maka sama sekali tidak ada dosa. Para remaja yang mereka belum menikah, ya, tidak mungkin dia bermimpi dengan istrinya, dia nggak punya pasangan. Lalu dia bermimpi seperti melakukan hubungan badan. Dengan siapa? Pasti dengan yang dia nggak punya pasangan. Apakah itu berdosa? Jawabannya tidak. Karena mimpi di luar kemampuan manusia. Karena itu yang dijadikan sebagai acuan oleh Nabi SAW adalah di posisi pengaruhnya. Ummu Sulaim bertanya di posisi proses. Sementara Rasulullah SAW memberikan jawaban di sisi pengaruh. Apa pengaruhnya? Yaitu keluar mani. Pengaruhnya adalah keluar cairan. Sehingga yang dijadikan acuan adalah apa yang real, bukan sesuatu yang ada di alam mimpi. Maka baik teringat maupun tidak teringat, selama ada pengaruhnya, maka mimpi itu memberikan pengaruh hukum, yaitu wajib mandi. Orangnya berstatus hadas besar. Ada orang yang teringat mimpi, tapi ternyata tidak keluar apapun, jadinya mimpi kering, maka tidak ada pengaruhnya. Karena tidak ada pengaruhnya, maka karena tidak ada keluar cairan, maka dia tidak wajib untuk mandi. Walhamdulillah. Tayyib. Kemudian hadis ini dalil bahwa wanita juga punya mani. Karena itu Nabi SAW memberikan jawaban, idza ra'atil ma', dia wajib mandi apabila dia melihat air. Dia wajib mandi apabila dia melihat air. Maksudnya adalah melihat air mani. Dan ini menunjukkan bahwa wanita juga punya air mani. Hanya saja perbedaannya antara air mani wanita dengan lelaki, sebagaimana disebutkan dalam sebagian hadis, Nabi SAW memberikan ciri air mani wanita itu lebih encer, lebih bening, tidak sebagaimana air mani laki-laki yang dia lebih kental dan lebih kuat warnanya, putih ya. Faghattat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah menutup mukanya, menunjukkan beliau adalah wanita yang pemalu. Bicara kayak gini, beliau malu. Tapi beliau tidak memarahi Ummu Sulaim, tidak. Ini masalah ilmu. Maka bicara tentang organ kemaluan dan pengaruh dari organ kemaluan dan seluruh bagian reproduksi, itu ada yang ditoleransi, ada yang tidak ditoleransi. Yang ditoleransi adalah yang di situ mengandung ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu kesehatan. Maka seorang dokter misalnya menjelaskan tentang organ kemaluan dan hubungannya dengan masalah kehamilan dan seterusnya, ini ditoleransi. Yang tidak ditoleransi, kalau dia nggak mengandung ilmu, misalnya cuman gojek, guyonan, nggak ada sisi ilmiahnya, seperti itu tidak boleh untuk dibahas di muka umum. Karena itu Rasulullah SAW mencela perbuatan sebagian orang yang mereka bercerita tentang rahasia ranjang. Yang digambarkan oleh Nabi SAW itu seperti syaitan yulki syaitana, seperti setan lelaki yang ketemu dengan setan perempuan, lalu dia melakukan hubungan badan sementara yang lain melihatnya. Coba kita bacakan hadisnya. Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan tentang tidak boleh menceritakan masalah hubungan ranjang. Wan nasu yanzurun.
Baik, ini hadisnya ya. Nabi SAW melarang hal ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asma bintu Yazid radhiyallahu anha, annaha kanat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam war rijal wan nisa qu'udun indahu. Beliau pernah berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada beberapa lelaki, ada beberapa wanita yang duduk di sekitarnya. Faqala la'alla rajulan yaqulu ma fa'ala bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mungkin di antara mereka ada lelaki yang menceritakan tentang apa yang dia lakukan bersama istrinya, atau ada wanita yang dia menceritakan apa yang dia lakukan bersama suaminya. Fa'aramal qaumu ay sakatu. Akhirnya mereka pun semuanya langsung diam. Min khaufin, karena ketakutan. Fakultu, lalu kata Asma bintu Yazid, I wallahi ya Rasulullah, innahum la yaf'aluna wa innahunna la yaf'alna. Betul ya Rasulullah, demi Allah mereka melakukannya. Lelaki itu melakukan itu dan wanita itu juga sama. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, la taf'alu fa innama mathalu dzalika mathalu syaitanin laqiya syaitana. Jangan lakukan seperti itu. Ini seperti setan lelaki ketemu setan perempuan. Syaitan ketemu syaitanah. Faghasyiyaha. Lalu setan lelaki itu melakukan hubungan dengan setan perempuan. Wan nasu yanzurun, sementara dilihat banyak orang. Hadis riwayat Ahmad. Sehingga untuk urusan seperti ini, kalau niatnya hanya guyon, niatnya hanya bersenda gurau, tidak boleh. Tapi kalau ada unsur ilmu, silahkan diceritakan, silahkan disampaikan. Dan ada unsur ilmu itu berarti yang ada kaitannya dengan yang disampaikan kepada ahlinya, bukan kepada sembarang orang. Nah, kita lanjutkan. Kemudian Ummu Salamah, istri Nabi SAW bertanya, Ya Rasulullah, wa tahtalimul mar'ah. Ya Rasulullah, apakah wanita juga mengalami mimpi? Pernyataan Ummu Salamah ini, atau pertanyaan Ummu Salamah, apakah wanita juga mengalami mimpi? Membuktikan bahwa mungkin beliau tidak pernah mengalaminya. Ummu Salamah bisa jadi tidak pernah mengalaminya. Makanya beliau tanya, apakah wanita juga mengalami mimpi? Ada kemungkinan beliau sampai di usia itu tidak pernah mengalami seperti itu. Karena itulah tanda balik bagi wanita, letaknya bukan di posisi mimpi, tapi letaknya di posisi haid. Sehingga ada tanda balik utama. Tanda balik utama. Kalau lelaki, ini di posisi mimpi. Sehingga semua mengalaminya. Anak-anak remaja mengalaminya. Begitu dia mengalami yang pertama, maka dia balik. Sementara tanda balik bagi wanita, yang utama adalah haid. Sehingga bisa jadi ada wanita yang sama sekali dia tidak mengalami mimpi basah tadi. Maka tidak keluar mani sepanjang dia belum menikah. Sementara dia mengalami balik karena dia keluar dari haid. Baik. Kemudian karena itulah Ummu Salamah bertanya, "Wa tahtalimul mar'ah, apakah wanita juga mengalami mimpi?" Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, taribat yaminuk." Taribat yaminuk, taribat artinya terkena tanah, yaminuka tangan kananmu. Maksudnya kalau kita terjemahkan secara tekstual ya, betul, delosor kamu. Paham delosor ya? Jatuh ke depan itu namanya delosor ya. Betul, delosor kamu. Orang kalau jatuh ke depan, maka tangannya yang dipakai untuk sandaran pertama, sehingga tangannya kena tanah.
Sehingga maksudnya adalah, betul, kamu ini bagaimana? Fabima yushbihuha waladuha. Lalu dengan cara apa anaknya bisa mirip ibunya? Dan biasanya yang mirip ibu itu anak lelaki. Anak lelaki mirip ibu, anak perempuan mirip bapak biasanya ya. Betul. Ya. Coba kamu lihat, kenapa anak lelaki bisa mirip ibunya atau anak bisa mirip ibunya? Nah, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ini mengisyaratkan bahwa kemiripan anak itu berada di posisi air mani. Maka lelaki punya air mani, wanita punya air mani, mana yang lebih dominan itu yang kemudian menentukan kemiripan anak. Wallahu alam. Tayyib. Selanjutnya kita beralih ke hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an la ta'rifu illa raja'at fihi hatta ta'rifa. Di sini salah satu di antara semangatnya Aisyah. Beliau ketika mendengarkan sesuatu sementara beliau tidak ngerti, maka beliau akan bertanya sampai ngerti. Mendengar ayat atau mendengar hadis, tapi tapi Aisyah nggak ngerti maksudnya, maka beliau akan tanya sampai ngerti. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man husiba udzib, barang siapa yang dihisab pasti akan diadab. Man husiba udzib, siapa yang dihisab pasti akan diadab. Qalat Aisyah mengatakan, faqultu, lalu aku sampaikan, awalaysa yaqulullahu ta'ala, bukankah ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang diberi oleh Allah kitab catatan amal dengan menggunakan tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang diberi kitab catatan amal dari tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisaban yasiran artinya hisab yang mudah. Karena hisabnya mudah, maka berarti bagaimana dia diazab? Sementara Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dihisab pasti diazab. Jadinya ada kontradiktif. Maka Aisyah tanya, seolah-olah ada yang kontradiktif. Qalat, faqal, kemudian Nabi SAW mengatakan, apa yang dimaksud dengan fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Dan apa yang dimaksud dengan waman husiba udzib? Kata beliau, innama dzalikal arad. Yang dimaksud dengan hisabun yasir adalah al-arad. Walakin man nuqishal hisaba yahlik. Namun siapa yang diajak debat ketika hisab, man nuqishal hisab yahlik, maka dia akan binasa. Siapa yang diajak debat untuk hisab, maka dia akan binasa. Muttafaqun alaih. Nah, hisab itu ada dua ya. Hisab ada dua. Ada hisabun yasir, hisab yang mudah. Allah Ta'ala katakan, wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang dia diberi kitab dengan menggunakan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan dikembalikan kepada keluarganya dalam kondisi bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang dia menerima kitab dengan menggunakan atau dari belakang, dari arah belakang. Dan dalam ayat yang lain, ya,
Dia menerima utiya kitabahu bishimali. Dia menerima catatan amal dengan menggunakan tangan kiri. Sehingga orang ini menerima dengan catatan amalnya dengan tangan kiri dari belakang. Fasawfa yad'u subura. Maka dia akan meneriakkan suburon, celaka. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Dan hisab yang kedua adalah hisab debat. Di situ terjadi nikosh. Hisab dengan cara nikosh, debat. Apa yang dimaksud dengan hisabun yasir? Nabi SAW mengatakan, innama dhalikal arad, yang dimaksud dengan hisabun yasir adalah al-aradu. Apa itu al-aradu? Cuman ditampakkan amalnya, dosa-dosa dan kesalahannya. Innama dhalikumul arad, itu hanya ditampakkan, hanya ditunjukkan saja. Itulah hisabun yasir. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada hamba ini, kamu dulu pernah melakukan seperti ini, kamu pernah melakukan seperti ini, kamu melakukan seperti ini. Ditampakkan semuanya. Dan sang hamba mengakui, betul ya Rabb, betul ya Rabb, betul ya Rabb. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hisab yang seperti ini, orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad satartu laka wa ghafartu lakal yaum. Dulu aku tutupi perbuatan dosa kamu dan aku ampuni dosamu saat ini. Yang dimaksud dengan hisabun yasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, inilah contoh hisabun yasir. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, innallaha ta'ala yudnil mu'mina. Allah Ta'ala mendekat kepada hamba mukmin yang baik. Fayadha'u alaihi kanafah wa sitrahu minan nas. Allah pasang tabir sehingga dia tidak kelihatan orang lain. Wa yuqarriruhu bidzunubihi. Lalu Allah tanya, apakah kau akui dosa-dosamu ini? Fayaqul, Allah berfirman, ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Kamu akui dosa-dosa ini? Kamu akui yang ini? Kamu yang akui yang ini? Fayaqulu na'am, i wa rabbi. Betul ya Rabbku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi. Ketika seorang mukmin ini telah mengakui semua dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak, dan dia melihat dia pasti akan masuk neraka. Qala, kemudian Allah berfirman, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah tutupi dosa ini ketika kau lakukan di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Summa yu'ta kitab hasanatihi biyamini. Kemudian buku catatan amalnya, buku catatan kebaikannya diberikan dari arah tangan kanannya. Wa ammal kafiru wal munafik. Adapun orang kafir dan orang munafik, fayaqul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, fayaqulul ashhad, maka para saksi mengatakan, ula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka ini adalah orang-orang yang telah berdusta atas nama Allah. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran terkait hisab untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wa yaqulul ashhadu haula wa yaqul ashhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Ada di surat Hud ayat 18.
Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhad. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang dia suka berkata dusta, berkata dusta atas nama Allah, membuat kedustaan atas nama Allah, buat aturan syariat yang dusta, membuat ajaran-ajaran baru yang dusta, menyebut Allah punya anak, padahal Allah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Mereka itulah ketika dihisab di hadapan Rabb-nya. Wa yaqulul ashhad, para saksi mengatakan, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Mereka telah berdusta atas nama Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal kadzibin. Ketahuilah sungguhnya laknat Allah, bahwa laknat Allah itu bagi orang-orang yang zalim. Nah, dan ini terjadi pada orang-orang kafir. Lalu Nabi SAW mengatakan, walakin man nuqishal hisab yahlik. Siapa yang didebat ketika hisab, pasti dia akan masuk neraka. Didebat ketika hisab, hisabun niqash, didebat artinya kalau ini tadi ya ditampakkan. Kalau yang hisab yasir artinya ditampakkan dosa lalu diampuni. Kalau didebat ini dikejar. Kenapa kau gak sholat? Pakaian saya najis. Kenapa gak dibersihkan? Saya enggak ini. Kenapa gak cari air? Saya enggak. Kenapa? Dikejar terus. Kenapa dulu kau ini? Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau praktek riba? Saya butuh ya Allah. Kenapa kau tidak mencukupkan diri dengan apa yang sudah kau berikan kepadamu? Kenapa? Dikejar terus. Faman nuqisha yahlik. Siapa yang didebat al-hisab, ketika hisab, maka pasti dia akan masuk neraka. Waliyadzubillah. Sehingga salah satu di antara doa yang diajarkan Nabi SAW adalah memohon kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasir. Di antara doa yang bisa kita baca adalah membaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Baik. Dan jadilah orang yang gampang untuk menutupi kesalahan orang lain, mudah memaafkan, tidak gampang memperkarakan orang, dengan harapan semoga nanti di akhirat kita akan banyak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Meskipun sekarang zamannya orang mudah melaporkan, dikit-dikit dilaporkan, cari-cari kesalahan. Dan ada orang yang secara sengaja dia seperti menjadi tukang yang mencari-cari kesalahan orang lain. Akhirnya dia tonton itu semua video, nonton video bukan untuk belajar, tapi nonton video untuk nyari celah. Akhirnya yang bukan salah dianggap salah, ya, kemudian digede-gedein, dibesar-besarkan. La haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan. Sekarang coba kita sebutkan keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, wa fil hadithi ma kana 'inda Aisyah min al-hirsi ala tafahumi ma'anil hadis. Dalam hadis ini terdapat pelajaran semangat Aisyah dalam memahami hadis. Dan Nabi SAW lam yakun yatadajjaru minal muraja'ati fil ilmi. Beliau enggak pernah bosan untuk belajar. Nabi SAW ditanya, jelasin. Beliau enggak bosan. Padahal kadang ada sebagian orang yang bosan ketika ditanya.
Wa fihi jawazul munadharah, dan di sini juga terdapat dalil bolehnya dialog, munadharah, diskusi. Wa muqabalatu sunnati bil kitab, dan menyesuaikan sunnah dengan Al-Quran. Dan yang dimaksud di situ adalah mencari titik temu. Kok ini mengatakan demikian, Qurannya mengatakan demikian. Titik temunya ada di mana? Karena tidak mungkin dua ini bertentangan. Pasti ada titik temunya. Baik. Cuman kadang yang namanya istilah itu kadang sama. Kadang yang namanya kosakata bentuknya sama, tapi maknanya berbeda. Dan itu juga ada pada pembicaraan manusia. Sehingga kadang di satu tempat si A ini ngomong seperti ini, di tempat yang lain si A ngomong berbeda dengan yang pertama. Nah, ketika di cross check, dia bisa jelaskan, oh di tempat ini maksud saya kayak gini, yang ini maksud saya kayak gini. Maka demikian pula dalam masalah penjelasan syariat. Ketika dirasa di situ ada ketidaksesuaian, maka kita disyariatkan untuk mencari titik temunya. Wa tafawutun nas fil hisab, dan bertingkatnya manusia ketika menjalani hisab. Manusia ketika dihisab itu bertingkat-tingkat. Wa fihi anna as-su'ala an mithli hadza lam yadkhul fi ma nuhiya as-sahabatu anhu. Dan juga terdapat pelajaran bahwa pertanyaan semacam ini tidak termasuk dalam pertanyaan yang dilarang. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Jangan kalian banyak bertanya, karena ketika dijelaskan justru malah membuat kalian repot sendiri. Wa fi hadis Anas, dan dalam hadis Anas, kunna nuhina an nas'ala Rasulullah SAW an syai'in. Kami dilarang untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang beberapa masalah tertentu. Wa qad waqa'a nahwu dzalika li ghairi Aisyah, dan itu terjadi pada kasus yang lain selain kasusnya Aisyah. Wa fi hadits Hafsah, disebutkan dalam hadis Hafsah bahwa ketika beliau mendengar sabda Nabi SAW, la yadkhulun nar ahadun mimman syahida Badran wal Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka orang yang ikut perang Badar dan ikut perjanjian Hudaybiyah. Karena untuk yang perang Badar Allah telah janjikan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah janjikan, silahkan kau lakukan apapun, aku telah ampuni kalian. Dan orang yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah, mereka berbaiat di Bai'atur Ridwan. Dan Allah Ta'ala telah tegaskan dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayi'unaka tahta asy-syajar. Allah telah meridai orang yang membaiatmu di bawah pohon. Dan yang dimaksud adalah Bai'atur Ridwan. Qalat, maka Hafsah bertanya, Alaihissallahu yaqul, bukankah Allah berfirman di surat Maryam, wa im minkum illa wariduha, wa im minkum illa wariduha, siapapun di antara kalian pasti akan mampir ke neraka. Wa im minkum illa wariduha, siapapun di antara kalian pasti akan mampir ke neraka. Fa ujibat biqaulihi, kemudian dijawab dengan firman Allah Ta'ala, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha 'itiyah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, sementara orang-orang zalim kami tinggalkan di sana. Demikian pula sahabat bertanya kepada Nabi SAW ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mengotori imannya dengan kezaliman. Sahabat memahami kezaliman di sini bermakna umum, mencakup semua kezaliman. Dan termasuk di antara bentuk kezaliman adalah bermaksiat. Maka sahabat bertanya, ayyuna lam yadlim nafsah.
siapa yang nggak pernah mendolimi dirinya sendiri? Ya Rasulullah, siapa orang yang nggak pernah berbuat maksiat? Sementara ayat ini berbicara orang yang beriman dan tidak pernah mencampur imannya dengan maksiat. Terus siapa orang yang tidak pernah bermaksiat? Faujibu, maka mereka diberi jawaban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annal murad bidzulmi, yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah asyirk. Asyirku, kezaliman di situ maknanya adalah kesyirikan. Wal jami' baina hadhil masail ats-tsalath. Dan titik temu dari 3 kasus ini adalah zuhurul umumi fil hisab wal wurud wadzulm. Makna umum dari kata al-hisab, makna umum dari kata illa wariduha, mampir, mendatangi, dan kata umum dari makna umum dari kata adzulm. Maka mereka pun bertanya, sehingga Nabi SAW menjelaskan. Fa'awdaha lahum, lalu beliau menjelaskan kepada mereka, annal murad fi kulli minha amrun khas, bahwa yang dimaksud di masing-masing adalah perkara tertentu yang lebih khusus. Walam yaqa' mithla hadza minas sahabati illa qalila, dan ini tidak terjadi, kasus macam ini tidak terjadi pada sahabat kecuali hanya sedikit. Ma'a tawajjuhi su'ali wa zuhurihi. Selain mereka menyampaikan pertanyaan dan menyebutkan hal itu, wa dzalika likamali fahmihim ma'a tawajjuhi su'ali wa zuhurihi, dengan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat jarang melakukan seperti ini karena mereka sudah paham, wa dzalika likamali fahmihim, karena mereka sudah punya pemahaman yang baik dan mereka sudah kenal dengan bahasa Arab yang sempurna. Al-Quran turun dengan bahasa mereka, jadi mereka tahu betul. Fayuhmalu ma warada min dhammi man sa'ala anil mushkilat ala man sa'ala ta'annutan, sehingga dipahami untuk kasus orang yang bertanya namun dicela adalah pertanyaan yang tujuannya ta'annut, tujuannya untuk berlebih-lebihan, membebani diri dengan sesuatu yang seharusnya dia nggak tahu, nggak apa-apa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Adapun orang yang ada penyimpangan dalam hatinya, maka mereka sengaja mencari-cari ma tashabaha min, apa yang mutasyabih dari Al-Quran, ibtigha'al fitnah, dalam rangka untuk menyebarkan fitnah di masyarakat. Sehingga ada orang yang secara sengaja cari ayat yang kira-kira atau hadis yang kira-kira maknanya bisa dipermasalahkan. Lalu itu diangkat ke permukaan dengan maksud untuk menyerang keabsahan hadis itu. Seperti misalnya kulit yang terkena, atau kulit yang dijilat anjing, atau wadah yang di situ berisi air kemudian diminum oleh anjing, lalu dicuci 7 kali ketika mau dipakai lagi, dan 7 kali itu salah satunya pakai tanah. Lalu orang terkesan kok aneh. Ketika ada kesan aneh, maka yang disalahkan hadisnya. Nah, kalau sudah bisa menyerang satu hadis, nanti mudah bagi dia untuk menyerang yang lain. Kok aneh ini? Ada lalat yang masuk ke minuman seseorang, lalu diperintahkan untuk dicelupin, habis itu baru dibuang. Ini kan makin kotor. Kok aneh? Dibahas. Kemudian ada hadis yang lain, misalnya Nabi Musa alaihissalam yang menempeleng malakul maut. Kok aneh ini? Dibahas. Akhirnya diserang dari arah itu. Di saat mereka tidak bisa untuk menggunakan akalnya dalam memahami dengan baik, mereka salahkan dalil. Wa fi hadits Aisyah, dalam hadis Aisyah,
فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ عَنْ ذَلِكَ فَهُمُ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian melihat ada orang yang punya karakter seperti ini, dia banyak mempertanyakan tentang hal-hal yang dianggap mutasyabih, maka mereka adalah orang yang telah Allah singgung. Fahdharuhum, waspadai mereka. Dan itu mukmin. Orang seperti ini muslim. Ini orang yang dia dia menyatakan dia Islam, berlabel Islam, KTP-nya Islam, tapi dia suka mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan saya masih ingat dulu waktu berada di forum seperti ini, forum orang-orang liberal, hal seperti ini biasa. Dicarikan ayat, kemudian ayat itu dibahas. Misalnya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, as-sabiin, siapa yang beriman di antara mereka, maka mereka akan mendapatkan surga, gak ada rasa takut dan gak ada rasa sedih. Nah, kemudian dibentur-benturkan, lalu membuat kesimpulan, ini buktinya Yahudi bisa masuk surga, Nasrani bisa masuk surga, Sabiin juga bisa masuk surga. Baik. Sehingga sengaja dicari-cari yang kira-kira bisa diplesetkan. Ibtigha'al fitnah, dalam rangka untuk menyebarkan fitnah. Wa min thamma, dan termasuk diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh Umar, pengingkaran yang dilakukan oleh Umar kepada Subair. Subair ini orang di masa silam. Beliau dihukum oleh Umar bin Khattab. Lamma ra'ahu aktsara minas so'al an mithli dzalika wa aqabahu. Ketika Umar melihat Subair ini banyak bertanya tentang masalah-masalah mutasyabihat, lalu dihukum. Dia kalau tidak salah di Syam, ya. Kemudian dipanggil oleh Umar radhiyallahu an, diminta datang ke Madinah. Ketika datang dicambuk Subair ini. Karena banyak membahas masalah ayat, mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat, lalu kok bisa kayak gini ya, kok bisa kayak gini. Akhirnya dicambuk sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Asma pernah bertanya kepada Nabi SAW an ghuslil mahid, tentang cara membersihkan organ kewanitaan seusai haid. Al-mahid adalah tempat keluarnya haid. Faqala, kemudian Nabi SAW menjelaskan secara verbal. Dan penjelasan verbal itu kan memicu imajinasi yang berbeda-beda. Ta'khudhu ihdakunna, kalian tinggal ngambil air, wasidrataha, air itu sudah dicampur dengan bidara, fatatahharu, nanti silakan dibersihkan. Ya, air kasih daun bidara, silakan bersihkan. Fatuhsinut tahura, bersihkan dengan baik. Tsumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuha dalkan syadida. Lalu dia tuangkan ke kepalanya, kemudian digosok-gosok. Mandi, gunakan untuk mandi. Hatta tablugha syu'una ra'siha, sampai mengenai akar-akar rambut. Tsumma tasubbu 'alaiha al-ma, lalu setelah itu dia guyurkan air ke seluruh badannya. Tsumma ta'khudhu fursatan mumassakatan fatatahharu biha, lalu dia bisa mengambil fursa mumassaka, bisa menggunakan ya qit'atun min suf. Fursa mumassaka di sini potongan suf atau kain atau kapas atau kulit, au jildah 'alaiha suf, atau kulit yang di situ ada bulunya. Fiha au jildatun 'alaiha sufun fiha. Masaka wal murad bi at-tatayyub. Fiha miskun, mumassaka maksudnya adalah fiha miskun, yang di situ ada minyaknya, minyak misk. Maka disebut fursa mumassaka.
Bahasa lainnya, lalu ambil sehelai kain atau kapas, kasih minyak misik, fatatahharu biha, lalu gunakan untuk membersihkan. Faqalat Asma, lalu Asma tanya lagi, wa kaifa tatahharu biha? Teknik membersihkannya gimana ya Rasulullah? Masya Allah, teknis membersihkannya gimana? Faqala subhanallah, tatahharina biha. Ya, pokoknya dibersihkan. Subhanallah, pokoknya dibersihkan. Nabi SAW ditanya, teknis membersihkan, gimana? Mengenai organ kewanitaan, beliau ditanya tentang itu. Teknis membersihkannya bagaimana? Beliau merasa malu, subhanallah, ya pokoknya dibersihkan. Tatahharina biha. Faqalat Aisyah, ka'annaha tukhfi dhalika. Maka Aisyah langsung mengambil sikap. Asma ditarik, lalu dijelaskan oleh Aisyah, tattabi'ina atharad dam. Usap bekas darah yang keluar dari kemaluan. Ya. Sehingga organ kewanitaan itu diusap dengan menggunakan kapas tadi. Wa sa'alathu an ghuslil janabah. Lalu Asma bertanya tentang mandi junub. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ta'khudhu ma'an fatatahharu. Gunakan air lalu mandi, dan mandi dengan sempurna. Dia mandi sungguh-sungguh, thumma tasubbu ala ra'siha, lalu dipakai untuk nyiramkan air ke kepalanya, fatadlukuhu, kemudian gosok kepalanya. Hatta tablugha syu'una ra'siha, sampai mengenai rambut, mengenai akar rambut. Thumma tufidu 'alaiha al-ma', kemudian tuangkan air ke seluruh badannya. Faqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, ni'man nisaul ansar, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Lam yakun yamna'uhunna al-haya'u ayatafaqqahna fid din. Mereka, rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memahami agama, untuk belajar agama. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Sehingga dalam hal ini Aisyah membantu Nabi SAW dalam menjelaskan keterangan beliau yang mungkin itu bagi sebagian orang dirasa memalukan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita masih punya beberapa hadis dari bab yang sama terkait semangat ya para sahabiat dalam belajar ilmu agama. Semoga di lain kesempatan bisa kita baca insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bismillah, assalamualaikum Ustaz, jazakumullah khairan. Semoga apa yang Ustaz sampaikan menjadi ladang pahala jariah bagi Ustaz. Amin. Walakum. Saya ingin bertanya mengenai pembahasan mimpi basah bagi seorang wanita. Apakah benar mimpi tersebut adalah mimpi yang datang dari gangguan setan Ustaz? Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bahwasanya mimpi basah itu datang dari setan? Wallahu alam, kami tidak bisa menegaskan demikian dan kami belum menjumpai keterangan tentang itu. Namun memang salah satu di antara penjelasan ulama bahwa Nabi SAW tidak pernah mimpi basah. Tapi kita tidak tahu apakah itu benar ataukah tidak. Nabi SAW tidak pernah mimpi basah dan salah satu di antara keterangannya adalah karena mimpi beliau tidak dipengaruhi oleh setan. Nah, namun apakah mimpi basah itu selalu dari setan? Wallahu alam, kami tidak tahu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Afan, Ustadz bertanya di luar tema. Ustadz, bagaimanakah perhitungan zakat malnya Ustadz? Tabungan yang sudah sampai nisab itu digabung dengan perhiasan yang belum sampai nisab. Jazakumullah khairan. Coba sebentar, ini ada fatwa yang diterbitkan oleh Syabaka Islamiyah.
Baik, ini ada hadis yang bisa kita jadikan sebagai tambahan keterangan ya. Terkait mimpi basah itu apakah dari setan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Qatadah dari Nabi SAW beliau bersabda, ar-ru'ya minallah, mimpi yang benar itu datang dari Allah. Wal hilmu minasyaitan, dan al-hilm, mimpi secara umum itu dari setan. Sekarang kita akan baca penjelasan apa yang dimaksud al-hilm minasyaitan. Kata An-Nawawi, sabda Nabi SAW, ar-ru'ya minallah wal hilmu minasyaitan. Bahwasanya ru'ya itu dari Allah, dari mimpi ada ru'ya, ada al-hilm. Bahwasanya la ala anna syaitana yaf'alu syai'an farru'ya lil mahbubi wal hilmu ismun lil makruh. Ini tidaklah menunjukkan bahwasanya setan melakukan sesuatu. Yang dimaksud dengan ru'ya adalah untuk mimpi yang disukai. Sedangkan al-hilm adalah mimpi yang dibenci. Ismun lil makruh, istilah untuk menyebut sesuatu yang makruh. Wa hadza kalamul Maziri, dan ini merupakan keterangan al-Maziri. Wa qala ghairuh, dan ada ulama lain mengatakan adhafar ru'ya al-mahbuba ilallah idhafat tashrifin, mimpi yang disukai ya. Mimpi yang disukai misalnya bermimpi misalnya beribadah di Masjidil Haram, bermimpi melihat keindahan surga misalnya. Allah kasih mimpi sebagian keindahan dia lihat. Mimpi itu disebut oleh Nabi SAW datang dari Allah. Ini dalam rangka idhafatu tashrif, untuk memuliakan, bi khilafil makruha, berbeda dengan al-makruha, suatu yang tidak disukai. Wa in kanata jami'an min khalqillah wa tadbirihi wa iradatihi, meskipun semuanya berasal dari Allah, Allah yang ngatur, bukan dari perbuatan syaitan ya. Lakinnahu yahduruhul makruha wa yartadiha wa yasurru biha, namun terkadang setan itu menghadirkan sesuatu yang tidak disukai. Baik. Wal ihtilamu minasyaitan, kemudian di sini dinyatakan kalau ini bicara mimpi secara umum ya. Al-hilm di sini maksudnya adalah mimpi secara umum yang tidak disukai. Namun di sini ada keterangan tambahan, mimpi basah dari setan. Walidzalika dzabal jumhurul ahli ilmi, karena itu pendapat jumhur ulama, ila adami jawazil qawli biwuqu'il ihtilam minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami mimpi basah. Wa ghairuhu minal anbiya, demikian pula nabi-nabi yang lain. Kita tidak boleh mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi basah. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi siapapun, kita tidak boleh mengatakan mereka mimpi basah. Li'anna fihi tala'uban minasyaitan, karena dalam mimpi basah ada sisi permainan setan. Wa farhan lima yajri lil muhtalim, dan mereka merasa bahagia dengan apa yang dialami oleh orang yang bermimpi, sementara para nabi maksum dari hal itu. Wa yu'ayyidu hadza ma rawahu Tabrani, dan ini dikuatkan dengan riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Awsat, serta Ibnu Adi dalam Al-Kamil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara mauquf. Ya, wa marfu, secara mauquf berarti perkataan Ibnu Abbas. Kalau secara marfu berarti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi dhaif. Namun di situ ada wa fihi dha'fun. Namun di situ ada sisi kelemahan riwayat. Ya. Riwayatnya mengatakan mahtalama nabiyyun qat, Nabi tidak pernah bermimpi basah. Innamal ihtilamu minasyaitan, karena mimpi basah itu datang dari setan. Namun hadis ini hadis yang dhaif. Wallahu alam. Baik. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, coba diulang tadi pertanyaan.
Ustadz, bagaimana perhitungan zakat malnya jika tabungan yang sudah sampai nisab itu digabung dengan perhiasan yang belum sampai nisab? Tabungan uang ini mencapai nisab. Kemudian ada perhiasan kurang dari nisab. Kalau Anda mau hitungan detail untuk emas ya, hitungan detail untuk emas, maka Anda hitung sampai pada kadar karatnya. Sehingga perhiasan ini berapa karat? Kalau saya memberikan asumsi, misalnya rata-rata perhiasan itu kan 70% ya. Perhiasan 70%, itu berarti berapa karat? 20-an karat, anggaplah 20 karat. Tapi kalau sudah ada angka 70% sebenarnya sudah selesai. Ada di perhiasan itu tulisan 70% misalnya. Maka Anda bayar zakatnya, ini di total dulu ya, untuk perhiasan dulu. Ya. Dan 70% ini perhiasan Anda kurang dari satu nisab ini misalnya 30 gram. Perhiasannya 30 gram. Maka 70% langsung aja kalikan 30 gram. Berapa jadinya? Berapa jadi? 70% kali 21 gram. Sehingga hakikatnya itu 21 gram yang 100%. Sudah, Anda bisa konversi ini ke uang. 21 gram dikonversi ke uang, jadinya berapa? Kali 900 lah misalnya. 18 juta 900, 18,9. Langsung genepin aja ya. Jadi 19 juta. Nah, sudah? Maka jumlah harta zakat sama dengan tabungan yang bentuknya uang plus apa? Nilai perhiasan. Ya, kalau misalnya di sini sudah di atas nisab, misalnya 100 plus 19 juta. Nah, nanti zakat Anda sama dengan 2,5% kali ini 119 juta. Baik. Insyaallah bisa dipahami ya. Jadi lakukan konversi dulu untuk perhiasan. Nah, ini prosesnya. Berapa karat? Ini kalau pakai perhitungan detail. Tapi kalau Anda gunakan perhitungan kasar, ini langsung dijadikan 30 gram ini langsung dinaikkan. Anggaplah semuanya 24 karat, padahal 70%. Maka jadinya bukan jadi 21, tapi ya tetap dihitung 30. Sehingga tidak perlu dikonversi ke 21, tapi tetap dihitung 30. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimanakah kami seorang istri yang memiliki halaqah ilmu Islam seperti belajar dan mengajar tajwid hampir setiap hari secara online, Ustaz? Apakah termasuk dalam mengabaikan tugas rumah sebagai seorang istri dan ibu? Di sini sudah dengan izin suami, karena suami kami adalah seorang pegawai pemerintah yang sibuk, tapi kami istri masih dibolehkan jika belajar secara online, tetapi hampir setiap hari online, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, selama Anda bisa membagi waktu dengan baik, sehingga posisi pekerjaan di rumah beres ya. Ketika suami pulang, anak-anak beres ya. Jangan sampai suami pulang, anak-anak rembes ya. Tapi begitu suami pulang, anak-anak beres. Sudah mandi, sudah baik ya. Dan Anda layani rumah tangga dengan baik. Meskipun Anda setiap hari melakukan kegiatan seperti itu, insya Allah tidak masalah. Dan satu hal yang bagus, karena ibu-ibu begitu suaminya sudah berangkat kantor,
pekerjaan-pekerjaan rumah sudah selesai dan dia kosong, tidak ada aktivitas apapun, sangat disayangkan kalau hanya dipakai untuk nonton TV, untuk tiduran, untuk belanja di marketplace, lihat-lihat barang, nonton-nonton, masak-masak, sangat disayangkan. Sehingga banyak waktunya yang terbuang sia-sia. Padahal dia bisa manfaatkan untuk beribadah atau dia bisa manfaatkan untuk belajar. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz, tim, dan semua umat muslim. Izin bertanya, jika saat ini saya sedang semangat-semangatnya menuntut ilmu, lebih baik mana ya Ustadz? Mengikuti satu kajian rutin dengan satu kitab, atau mengikuti kajian kitab yang berbeda yang live di YouTube? Dan lebih baik mempelajari satu kitab dulu sampai tuntas, atau bisa sekalian belajar kitab yang lain dari guru yang berbeda juga? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Pertama, bahwa Anda perlu pahami ada ilmu wajib, di mana setiap orang harus tahu, kalau tidak dia akan terjerumus ke dalam dosa. Sehingga kalau ilmu wajib itu ada di sekitar Anda harus ikut. Ya. Misalnya ilmu wajib dalam bidang akidah, ilmu wajib dalam bidang muamalah, ilmu wajib dalam bidang ibadah, dan masing-masing mengkaji kitab-kitab satu demi satu. Anda harus ikut. Anda nggak boleh nggak ikut, harus ikut. Kemudian yang kedua, apabila dari pilihan yang disajikan, dari banyak kajian kitab yang dilakukan secara online itu, semuanya adalah ilmu wajib, maka Anda ikuti sesuai dengan yang mampu Anda jangkau. Nah, kecuali kalau misalnya dari sekian pilihan ini yang ilmu wajib hanya 2, yang lainnya Anda lihat ini kayaknya bukan ilmu wajib. Misalnya membahas tentang khilaf, ya, para ulama bahas tentang ilmu alat, itu kan pada asalnya tidak wajib. Kecuali kalau Anda sangat butuh, karena kalau tidak tahu ilmu alat itu Anda tidak bisa untuk memahami. Kalau sekarang ilmu alat dipahami oleh para ulama, lalu ulama menggunakan ilmu alat itu untuk menggali hukum, dan mereka sudah menyajikan dalam bentuk yang sudah jadi. Tinggal masyarakat mengambil yang sudah jadi, meskipun mereka tidak memahami ilmu alat. Sehingga ilmu wajib telah mereka pahami melalui penjelasan para ulama yang mempelajari ilmu alat. Ilmu alat contohnya nahwu sharaf, kemudian usul fikih, dan seterusnya. Jadi kalau di situ ada ilmu alat dan ada kajian ilmu wajib, misalnya kajian tentang tauhid, kajian tentang akidah, Anda ikuti bagian yang wajib, prioritas yang wajib dulu. Baru setelah itu ilmu yang lain. Wallahu a'lam. Namun kalau Anda bisa pelajari semuanya dalam satu waktu bareng, silahkan, itu lebih baik. Dan para mahasiswa yang ada di UIM, Universitas Islam Madinah, atau di kampus-kampus yang lain, dalam satu waktu mereka belajar banyak mata kuliah. Mata kuliah syariah, mata kuliah fikih, mata kuliah hadis, mata kuliah ilmu Quran. Di semester 1 itu kan dicicipi semuanya, termasuk nahwu. Nanti dia juga ada mata kuliah sirah dalam satu waktu. Dan mereka harus memaksakan diri, mau nggak mau kau harus bisa ini. Ya, meskipun ini ketika diterapkan di tempat umum, barangkali pendekatannya akan berbeda. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya Ustadz, tadi dijelaskan bahwa siapapun yang pernah mencampuri imannya dengan kemaksiatan, yakni kesyirikan, pasti akan mampir dulu ke dalam neraka. Lalu bagaimanakah dengan sahabat Rasulullah yang dahulu pernah melakukan kesyirikan Ustadz, sedangkan beliau juga dijamin masuk surga? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi barakallahu fikum. Baik, nampaknya ada salah paham yang cukup serius di sini ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa orang yang mencampuri imannya dengan kesyirikan nanti akan mampir di neraka. Ini 2 kasus yang berbeda. Kasus Hafsah itu bertanya tentang surat Maryam. Wa im minkum illa wariduha. Setiap kamu pasti akan mampir ke neraka. Maka Hafsah bertanya, terus bagaimana dengan orang yang beriman, beramal saleh yang mereka dijamin masuk surga?
Sementara orang-orang yang mereka pernah ikut perang Badar diampuni oleh Allah. Orang-orang yang ikut baiat ridwan diampuni oleh Allah. Tapi di Al-Quran Allah mengatakan wa im minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan mendatangi neraka. Coba kita bukakan ayatnya. Ini ada di surat Maryam. Allah Ta'ala berfirman, wa im minkum illa wariduha. Siapapun di antara kalian pasti akan memasukinya. Baik. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, dan itu sudah menjadi keputusan dari Rabbmu. Lalu Allah jelaskan di lanjutan ayat, tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharudz zalimina fiha jisiyya, dan kami tinggalkan orang-orang zalim di dalamnya di Jahannam jisiyya, dalam kondisi terhina, dalam kondisi berlutut. Baik. Ini pertanyaan Hafsah. Sedangkan kasus yang satunya ini pertanyaan sahabat yang lain, yaitu tentang walam yalbisu imanahum bizulmin. Ada di surat Al-An'am ayat 82. Berkaitan dengan surat Al-An'am di Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini pindah tadi. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Belum share screen ya. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, merekalah orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan mereka orang yang akan mendapatkan petunjuk. Nah, sahabat tanya, lah siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dolim, mendolimi diri sendiri? Siapa di antara kita nggak pernah berbuat maksiat? Maka dijelaskan oleh Nabi SAW. Yang dimaksud dolim di situ adalah perbuatan syirik akbar. Baik, lalu muncul pertanyaan, bukankah dulu para sahabat mereka pernah melakukan syirik akbar? Lalu berarti mereka mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Maka jawabannya, mereka berbuat syirik sebelum masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, mereka bertobat, sehingga bukan lagi berstatus orang musyrik lagi. Karena orang yang bertobat, maka dia dosanya hilang. At-taibu minan dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Kemudian mereka masuk Islam. Lalu selama mereka Islam, mereka tidak pernah berbuat syirik. Mereka lah yang akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dapat jaminan keamanan dan mereka dapat hidayah. Karena itu, apa yang dilakukan oleh para sahabat, dulu mereka berbuat syirik, itu masa silamnya. Lalu mereka bertobat. Setelah bertobat, mereka jadi mukmin yang baik. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya Ustaz, pertanyaan di luar tema. Yang pertama, Ustaz, bagaimanakah hukum biaya penanganan di Shopee, apakah diperbolehkan? Saya menggunakan metode COD, tetapi ada biaya penanganannya Ustaz, apakah itu diperbolehkan? Yang kedua, Ustaz, apakah rambut-rambut halus yang ada di sekitar pelipis di dekat jidat dan mata, apakah itu termasuk aurat yang harus ditutupi ketika sholat? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya belum paham tentang biaya penanganan di Shopee ini. Saya belum ngerti detail skemanya seperti apa. Baru pertama saya mendengar ini. Kemudian untuk rambut-rambut halus yang ada di sekitar pelipis dekat jidat dan mata, berarti di tengah ya. Apakah itu aurat? Jawabannya, selama itu di muka
di bagian muka, maka bukan aurat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW kepada Asma bintu Abu Bakar. Ketika Asma terbuka sebagian auratnya, Nabi SAW mengatakan bahwa seluruh wanita itu aurat illa hadha wa hadha, kecuali telapak tangan dan muka. Nah, sehingga kalau ada rambut itu di muka, di jidat, di dahi misalnya, maka ini bukan termasuk aurat. Karena itu tidak harus ditutupi ketika sholat. Wallahu a'lam. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Bolehkah Ana dan suami berencana untuk memiliki anak setelah 5 tahun pernikahan dengan alasan ingin belajar dahulu sebelum nantinya akan mendidik anak, Ustaz? Ya, sah-sah saja, itu hak dalam keluarga, hak kedua belah pihak. Sehingga misalnya Anda setelah menikah lalu berencana tidak akan punya anak sampai kurun waktu sekian tahun, silahkan. Nabi SAW usai menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, mereka berpisah. Aisyah tinggal di rumah ayahnya dan Rasulullah SAW beraktivitas, dan ketika itu beliau sudah punya istri Saudah, bersama Saudah. Sampai selang waktu kurang lebih 3-4 tahun baru beliau kumpul dengan Aisyah. Nikahnya di Mekah, kumpulnya di Madinah. Selang waktu kurang lebih 3-4 tahun. Karena itu tidak masalah misalnya seorang mahasiswa dan mahasiswi berada di tempat yang berbeda. Yang satu kuliah di UGM, yang satu kuliah di ITB, atau kuliah di tempat yang lain. Tapi mereka saling jatuh cinta. Daripada menimbulkan fitnah, maka salah satu di antara solusi yang terbaik, kalau memang sudah saling ridho, tidak ada masalah, orang tua ridho, baik pihak lelaki maupun pihak wanita, jangan jadikan program masa belajar sebagai penghalang. Sehingga silahkan mereka menikah. Namun setelah itu mereka berpisah, masing-masing berada di tempatnya sendiri-sendiri. Dan selama mereka berpisah, suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sebagaimana perkataan yang disampaikan oleh para ulama bahwa syarat seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri ada 2. Yang pertama adalah sudah dilakukan akad nikah yang sah. Yang kedua, at-tamkin min nafsiha, sudah memungkinkan bagi suami untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya. Nah, kalau mereka punya kesepakatan tadi berpisah dulu sampai batas waktu tertentu, maka selama berpisah lalu masing-masing menyelesaikan studinya, mereka tidak berkewajiban untuk si suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi istri. Nah, mau LDR misalnya, telepon, mau chattingan dan karena mereka sudah suami istri, bebas. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.